Salam Pramuka. Nama saya Kak Yudi Kipo, pelatih Pusdik Lacap Kota Malang, Kabupaten Raja. Ayo kita bermain. Siapkan golpek, siapkan cepat. Setelah itu, sebelum kita main, saya akan ada lagu. Lagunya adalah Terererer Kumpul, atau langsung saya bacakan. Kalau saya bilang mau kemana kita, naik gunung, turun gunung, serererer kumpul, ingin minum kelapa muda, serererer kumpul, tapi gula tidak ada. Hura, hura, hura. Serererer kumpul, lebih cepat. Naik gunung, turun gunung, serererer kumpul, ingin minum kelapa muda, serererer kumpul, tapi gula tidak ada. Hura, hura, hura. Serererer kumpul, kumpul. Oke. Itu lagu dari saya. Saya akan langsung aja ngajak Anda bermain, dan permainan ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan. Oke, baik. Saya akan menulis angka, tapi ini untuk menjelaskan saya akan tulis huruf A, B, C. A, B, C. Oke. Perintahnya adalah buat 3 angka berbeda. Deal? 3 angka berbeda. Yang mana saya akan tulis huruf supaya saya menjelaskan gampang. Baik. Huruf A atau angka A, silakan pilih salah satu angka di atas 5. Ada 6, 7, 8, 9, tidak 0. Pilih ya, silakan tulis sekarang. Oke, siap? Sudah ketemu? Oke. Kemudian di angka B atau huruf B, pilih satu angka di antara 1 sampai 9. Ya, boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kesimpulannya, jika di depan sudah Anda pilih, jangan yang kedua pilih lagi, karena ingat 3 angka berbeda. Dah, deal. Kemudian di C, angka di C, pilih angka di bawah 5. Ada 4, 3, 2, 1. Deal. Oke, saya misalnya ngambil 7, 1, 5. Oke, saya sudah punya angka. Berikutnya Anda juga sudah punya angka. Sekarang tugasnya adalah membalik angka ini. 5, 1, 7. Ya. Oke, berikutnya adalah tugasnya adalah mengurangi. 5 kurangi 7 berapa? Misalnya kalau kurang berarti pinjam sebelahnya. Makanya punya tetangga bisa untuk pinjam. Nah itu. Kemudian dan seterusnya. Dan hasilnya saya anggap lagi ABC. Atau hasil pengurangan ini. Setelah itu dibalik lagi hasilnya. Tugas berikutnya adalah menjumlah. Ya, menjumlah A ditambah ini, B tambah ini, dan seterusnya. Akhirnya akan ketemu A, B, C, D. Saya akan teka, saya akan lihat berapakah hasil Anda. Berapakah hasil Anda? Karena ini kita berjauhan di Jepang, lalu nggak selamat Jepang, di Kuala Lumpur, di Papua, salam dari saya ya, dari Kepulauan Riau, Batam ya.
Dari Jawa Timur sendiri juga banyak. Saya juga pernah ditugaskan di Kerom di Papua, Batam juga, Kepulauan Riau juga, ya. Oke, baik. Dan hasilnya sambil dihitung ya, dihitung, dan tidak usah ditunjukkan. Jika Anda hebat, saya akan tahu berapa hasilnya Anda. Ingin tahu? Saya akan rekam. Hasilnya adalah, jika Anda di luar ini Anda belum paham dengan apa yang saya ingin sampaikan tadi. Oke, dicoba lagi. Salam pramuka. Apa kak? Penempuan Batangan itu enaknya dimasukkan di program latihan apa di program lainnya lah? Ya kalau menurut program latihan aja kak, itu kan kewajiban. Jika dari harus tahu sehingga dia akan senang dengan perempuan untuk menguji tahunya, harus program latihan aja. Gitu. Tapi pelatihannya juga kita penegak jalan kemana gitu loh. Loh, program latihan ini berarti termasuk pelatihan Batangan juga itu? Kalau menurut saya termasuk, karena ini yang paling penting itu yang harus. Nah, kalau pelatihan Batangan kan nggak mungkin masuk di program latihan atau Satu harus gimana? Kalau menurut saya kalau tidak dimasukkan kita akan lupa tentang program itu. Kadang-kadang kan mereka hanya penempuan dan satu lupa pembina nggak akan bukan akan melantik. saya kira itu Masukkan aja. bukan di program latihan kalau penegak Terus di Batangan program apa? dilatih. Ya itu ya jadi program tahunan kita di kegiatan, jadi program kegiatan bukan di latihan tiap harinya. Sudah kalau kakak maunya gitu monggo, tapi menurut saya lebih enak di program latihan karena jelas latihan bulan apa terbaca di situ. Itu sudah sesuai aturan itu Kak ya? Ya menurut saya sih tak buat gitu. Nah, coba sih tanya gimana Kak Jan? Hei, Untuk pramuka dulu. oh iya, Salam. salam. Hai Ganjar, Maskernya pakai dong. Oh. Nah, maaf tadi lagi debat jadi langsung aja buat debat. Kenapa? Ini tadi kan bicarakan soal pelantikan Batangan. Iya. Ya, pelantikan Batangan itu masuk di program latihan kah? Atau masuk di program kerja? Kan itu termasuk pelantikan Batangan, bukan materi. Iya. Tapi kakak tadi sih bilangnya masuk di program latihan sih. Iya. Ya kalau aku tuh maksud saya lebih cepat gitu loh kalau bulan ini Ya, anak-anak sebenarnya siap ya bukan langsung aja cepat ada atau tinggal enggak cepet langsung. juga ya. Ada di sini Kak. Ada di sini jangan di jalan. Bagus juga ya ini ya. Asik mantap gue. Iya, banggaan ini. Oh, musikanya. caranya musik lancap mantap. Musiknya gitu bagus foto. Ya. Kak, gini Kak. Gimana? Sebentar, gini. Kan ada program kerja atau latihan kerja. Ya. Mungkin akan lebih enak kalau kita tanya ke ahlinya Kak. Ya. Nanti kalau menjawab pasti kakak dibuat lagi kan gitu. Iya terus Iya. Ada. Kita tanya Kak Ciko gimana? Apa tuh seperti gini? Ada. Oh iya, Iya kan Kak. pelatih kita juga itu. Iya. Pas ya, kita kan di Bintang Aga ini kan tempat pembinaan buat pembina ya. Iya, supaya tidak Oke. ada perdebatan dan menyamakan satu persepsi ya Kak ya. Siap. Itu bukan pinter-pinteran Nah, tapi iya, mana iya. mencari Betul. kebenaran. Nah, Kita ke kita- Kak Ciko ya. Ya. Butuh solusi memang. Gimana orang? Bukan perdebatan. Ini Oke. ada, itu di sana Kak. Nah, itu betul di sana. Ayo Oh, kita ya. ke sana yuk. Ayo. Aman sih. Ya, salah paham. Sehat Kak? Alhamdulillah. Iya Kak. Ngapain Kak di sini Kak? Ini lagi ngobrol sama kakak-kakak pelaksana bangunan ini. Ini kan bangunan musola ini. Oh, Bangun musola. Iya, musola. Ini musola pusdik. Jadi rencana kita mengadakan kegiatan. Dan kegiatan itu 60%-nya untuk infak. oh luar biasa. Iya, untuk infak. Supaya pusdik ini punya musola. Amin. Musola ini kita akan persembahkan, kita adakan juga supaya pada saat kegiatan itu luar
biasa ya tahu kapan kita ini kan karakter ya tidak ada mengomongkan selama cuma saya yang ini ada ini ya berharap bisa mensupport ya supaya hasilnya dari kegiatan ini bisa menghasilkan sesuatu ya sambil beramal lah, mencari ilmu sambil beramal. Amin. Enggak, ini ada apa ini? Ini Kak. Makasih ini Maaf ini ya. Enggak, Kak. Ini Kak. Ini tadi saya kebetulan tahu mereka berdua kok kayaknya apa ya? Salah paham. Iya. Satunya bicara program kerja, satunya latihan kerja. Yang dibicarakan itu hanya tentang penentuan SKU atau Bantara gitu, itu masuk mana gitu loh. Iya, Kakak iya. kan di sini senior, bertanya pada seniornya, boleh dijelaskan Kak? Jadi apa bedanya program kerja dan program latihan? Iya Kak. Ayo kita masuk, ayo. Ojo begini, ambil ngombe kopi ya. Silakan. Ayo. Bisa ya. Ini ruangan saya agak berantakan ini. Iya sih Kak. Ini lampu Khusus ini ya? Ya, silakan duduk. Oh iya. Oke, kita ngobrol ya, sharing-sharing masalah kegiatan pramuka, betul kan? Iya. Supaya kita juga jelas kegiatan ini. Sebentar, ini ada telepon dari Kak keluarga. Oh sudah Kak, jadi dulu. Ya. Saya silent dulu ya. HP-nya di silent dulu supaya konsentrasi. Ya. Oke. Supaya saya gampang, ini mohon maaf saya lepas. Saya akan jelaskan tentang program kerja terus depan. Saya kok lebih enak pakai kopi aja. Biar kayak Ya ganteng. langkah miskin. Baik, ini kita harus tahu tujuan dulu. Saya langsung aja saya gambar. Tujuan DP ini saya singkat supaya gampang. Kira-kira kakak-kakak tahu tidak tujuan gerakan pramuka itu apa sih? Apa? Supaya kita nanti ada rentetannya dengan program. Ya. Yang jelas ini. Yang pertama adalah tujuannya satu, pembinaan karakter. Nah, cuman pada saat saya ketemu almarhum Kak Aswar, Kak Warnas kita sebelum Kak Adiaksa itu, Kak, kalau perlu ini ditambahin karakter, budi, pekerti biar pas. Karena siapa yang mengajarkan akan jadinya karakter apa. Kemudian yang kedua adalah kecakapan. Nah, kecakapan atau lebih kerennya life skill. Ini tujuan. Yang ketiga adalah wawasan. Wawasan apa? Kebangsaan. Atau bisa kita kenal dengan bela negara. Nah, dari sinilah bisa kita olah menjadi sebuah program. Namanya program kerja. Nah, yang latihan gimana di antara ini? Nah, ini program latihan ini siaga, penggalan, penegak, bahkan pandega. Ya. Maaf Kak, berarti kesimpulannya program latihan itu penjabaran dari program kerja, seperti itu Kak ya? Itu ya kan itu, tapi sudahlah, tinggalkan dulu Kak, itu belum selesai. Ini kan ada waktu bertanya, baru kita bertanya gitu. Saya kan hanya ini saja. Sudah. Ya. Sabar, pramuka Kak sabaran. Baik, saya akan jelaskan secara detail. Ini nanti ada kaitannya dengan musyawarah Gus depan, ya. Gus depan itu nanti kita akan terpecah menjadi beberapa komisi.
Komisi itu ada komisi organisasi, membentuk, ya kan, membentuk kepengurusan diantaranya adalah pembina Puskepan, pembina satuan. Sedangkan MAPI akan mengikuti. Kalau di sekolah siapa kepala sekolah, pastilah nanti otomatis. Ya, tapi apakah bisa dari orang lain? Bisa mungkin komite. Memang menyangkut dengan kebijakan biasanya kepala sekolah. Nah, sedangkan di gugus depan Pelita Raga ini tidak. Buat kakak-kakak pelatih yang terlibat di gugus depan ini kita libatkan untuk siapa menjadi MAPI, siapa pembina satuan dan sebagainya. Nah, kemudian ada komisi kegiatan atau komisi tentang mengatur program. Ada program gede, di antaranya ada program-program kecil-kecil. Pecahannya, di antaranya adalah program latihan. Nanti akan saya jelaskan kenapa kadang kita ini kurang sukses dalam melatih, karena yang diajarkan kepada adik-adik itu kadang itu cuma kegiatan scouting skill aja. Misalnya minggu pertama pionering, minggu kedua Simapor, minggu ketiga Morse, tanda jejak dan seterusnya, sehingga kita nggak bisa. Nah, nanti saya ada tips supaya ini bisa dilakukan, karena dari sini nanti kita bisa kembangkan. Di samping ditunjang, yang jelas SKU sangat memberi kontribusi termasuk SKK. Nah, ini dipadukan, dimasukkan dalam program kerja dan program latihan. Mohon izin Kak Kipo bertanya, kalau di penjelasan kakak kan program latihan itu SGTD di program latihan, terus program kerjanya apa yang dimasukkan nanti oleh itu apa kalau di SGTD-nya masih di program latihan? Masih saatnya itu kita sudah mengarah pada program ya, karena nanti itu ada organisasi, ada program kerja, dan kemudian administrasi dan sebagainya. Bengaknya tentang ini administrasi Puskepan. Kita sekarang bicara masalah program. Program kita harus punya sasaran, kita harus punya target, kita harus punya paling nggak apa visi misi kita setahun ini. Dan nanti dalam setahun ini, nah, padahal kita kan di Puskepan kan 2 tahun ya, 2 tahun mukus lagi kan gitu ya. Dan perkembangan kemarin ada perubahan sampai 3 tahun. Nah, ini menyesuaikan. Juga kadang itu akan berimbas pada saat pergantian kepala sekolah kayak gitu. Baik, saya akan coba jelaskan tentang program ini adalah menyeluruh. Misalnya satu, program ini mengarah pada Sarpras. Misalnya ini saya nggak urutkan dulu. Sarpras apa? Budak Puskepan. Kita ini apa? Terus pembinaan misalnya, pembinaan peserta didik pasti ada, pengembangan atau pembinaan juga adalah saya katakan pembinaan orang dewasa, odes. Misalnya yang keempat nanti akan berkembang pada latihan-latihan, karena kadang Puskepan di sekolah ini hanya satu golongan. Misalnya di SD ada siaga, ada penggalang, dengan di SMA penegak, kemudian di perguruan tinggi cuma pandega. Kak, jadi program kerja itu apakah merupakan visi misi yang artinya itu dikembangkan dari program latihan itu? Apakah kurang lebih seperti itu, Kak? Ya, kurang lebih begitu Kak Anjar. Sehingga kita dalam setahun ini menghasilkan apa sih? Nah, dalam narakarya kadang kan itu ya, yang ini habis kursus, itu setelah dia habis kursus, mereka ini ngapain? Nah, ini ya. Makanya di situ dia akan ditanya tentang program apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian
ini kan sudah ya, peserta didik nanti kita akan kembang di sini. Nah, orang dewasa ini apa saja, misalnya kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang orang dewasa. Misalnya yang belum KMD, ikut KMD, yang sudah KMD ikut KML dan seterusnya, 30 sampai pelatih. Iya. Kemudian ada lagi yang sifatnya ribet ya, itu pengajuan penghargaan. Ini nanti masuk di program. Jadi nanti diantara ini ada apa yang harus dilakukan, program apa. Soal ya, sini, ini terus. Ini akhirnya akan ketemu. Ya, akan ketemu apa yang mau kita lakukan. Ya, jadi itu. Maaf Kak, berarti secara tidak langsung untuk pelantikan peserta didik baik Bantahan, Aksana, Pandega ataupun Penggangan masuk di program kerja berarti Kak ya? Oke, berarti kakak-kakak sudah paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Jadi langsung aja pada program latihan, saya akan coba program latihan supaya kita tidak sulit ya. Nanti kalau program kerja kita akan praktek pada saat mengukus. Ukus itu antara lain ya, antara lain kita harus pikirkan gugus depan ini, gudeg ini harus apa gitu ya. Pertama ini SR+, terus ini ada admin ya, mungkin yang belum punya SIPA karena ini mendekati kegiatan jambore. Kalau nggak punya SIPA nggak bisa berangkat jambore ya kan. Kemudian saya akan coba ada beberapa hal yang penting, yaitu kalau kita latihan tentunya dalam sebulan itu ada 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Yang pertama, minggu pertama, katakan aja minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Tapi sebelum itu saya akan kembali ke depan dulu. Depan. Kita bisa jabarkan. Kalau misalnya dari karakter budi pekerti ini kita pilahkan, yang bisa kita ambil apa? Misalnya pendidikan karakter budi pekerti, apa saja? Anak harus apa? Harus bagaimana? Karena dasar dharma itu juga karakter. Ya, karakternya pramuka itu banyak itu, kalau kita cari karakternya pramuka banyak banget ya. Kemudian ada kecakapan. Anak ini kita ajarkan apa? Ini yang kadang kita lupakan. Kemudian pendidikan tentang wawasan kebangsaan, anak itu harus apa? Mohon maaf Kak Ibu, di SKU dan SKK itu kan ada scouting skill, skill, leadership, kok dibedakan lagi? Bukan di dalam situ ada Kak? Oke Kak Faisal, kenapa di minggu ketiga khususan misalnya? Supaya ini benar-benar kita dapat, kadang ini terabaikan. Nah, padahal ini bisa masuk di sini, bisa juga masuk di sini. Saya begini. Pada minggu ketiga kita akan bahas SKU nomor berapa. Padahal itu bisa dilakukan SKU itu di tiap hari. Saya juga punya peserta didik, itu pada saat sekolah SKU harus dibawa semua. Bukan semua. Nanti yang ada kaitannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, agama, olahraga. Nah, ini masuk, guru-guru itu bisa minta diuji ya. Kemudian ini wali kelas misalnya, itu juga bisa terlibat. Makanya kenapa di aktualisasi itu sebenarnya menguntungkan gerakan pramuka juga, dan juga menguntungkan sisi pendidikan. Ya, kita terbantu dengan proses itu, mereka juga begitu. Ya. Kalau aktualisasi itu tadi kan harusnya para guru ini kalau kita mengajar di model kayak membina pramuka kan itu, karena anak-anak lebih senang kadang di antara 3 orang tua
kemudian guru, pembina yang lebih disenangi anak-anak biasanya pembina. Ya, kemudian kembali ke sini. Kenapa minggu ke-1 kita scouting skill? Lalu scouting skill itu banyak, pioneering, monitoring, macam-macam lah. Pokoknya tentang kegiatan keterampilan atau tekpram. Ini kan banyak. Kenapa kadang ada yang mengeluh kepada saya, Kak, saya ini kehabisan bahan karena yang diajarkan hanya sekedar Scouting skill. jadi ya teknik pramuka. Nah, kemudian di minggu kedua ini bisa dibolak-balik, bisa dibolak-balik. Di sini di minggu kedua adalah life skill tentang keterampilan hidup di lingkungannya. Ya, di lingkungannya. Jadi kehidupan mereka sehari-hari itu bagaimana? Kita ajarkan pada saat latihan pramuka, misalnya adik-adik ya atau anak-anak, minggu depan kita bawa adik-adik ya baju kotor, misalnya atas bawah, sudah datang, kemudian saat itu mereka suruh cuci, jemur, baru isi kegiatan yang lain, nggak tahu kegiatan permainan atau apa. Setelah kering mereka diminta untuk menyetrika dan sebagainya, akhirnya terbiasa. Atau kalau siaga misalnya bikin minum, tapi harus manajemen resiko harus diperhatikan karena berkenaan dengan air panas macam-macam. Ini nanti anak akan terangkat motivasinya pada saat ada tamu datang, pasti anak itu akan menantang. Ini kan pembina siaga ya, coba deh nanti dibikin minuman, es krim, itu senang anak-anak itu kalau sebuah makanan itu nomor 1 siaga. Nih life skill, banyak hal, karena sekarang daring ini sudah saya coba, mereka latihan di rumah, coba apakah mereka bisa mengatur tempat tidurnya. Nah, nanti kalau bisa kita coba, karena ini ditonton teman-temannya banyak, kita lihat, kita lomba, akhirnya ditata, nanti orang tuanya suka kasih nilai, itu akan luar biasa, dan ini bisa dipertahankan. Ini life skill. Kemudian SKU, beri ruang khusus, ya, yang ada kaitannya dengan scouting skill, life skill, tidak perlu diajarkan di sini, tidak perlu diujikan lagi di sini. TKK wajib ya, SKK-nya wajib, sehingga tiap bulan anak menghasilkan atau adik-adik menghasilkan TKK. Jadi misalnya di sini di ruang ini kita beri 5 uji ya, mata ujiannya nanti modelnya keliling karena ini kan per orang. Nah, kesimpulannya dalam 1 bulan sudah bisa menghasilkan 5 ya, 5. Nah, nanti ya nggak usah lah. Yang TKK ini nggak lulus misalnya. Kalau menguji SKU itu mohon kakak-kakak sekalian jangan dipermudah, jangan dipersulit, karena kita memberikan support kepada anak-anak itu adalah sebagai bentuk reward. Jadi di metode kepramukaan itu ada tanda kecakapan atau penghargaan, itu kita utamakan. Itu adalah media atau sarana untuk mengangkat mereka supaya semangat latihan pramuka. Kemudian di minggu keempat itu ada leadership. Ini kadang kita jarang anak diajak komunikasi, anak diminta untuk menulis, anak diminta untuk bercerita, anak untuk diskusi. Ini di sini di poin minggu keempat. Bisa juga diberikan permainan yang menarik, menantang, sehingga anak akan senang. Jadi kalau misalnya kita metode lama, pramuka latihan pokoknya ini scouting skill toh aja, anak jadi bosan dan kita kehabisan bahan. Nah, sekarang ini sudah paham ya kira-kira? Ya, paham, terima kasih. Wah, biasa paham. Insya Allah paham. Oke, kakak-kakak, karena Anda sudah paham, sekarang tantangan dari saya. Jangan sulit-sulit. Supaya enggak sulit lah. Saya tidak minta untuk membuat video macam-macam ya. Iya. Karena saya kepingin dari apa yang saya sampaikan Anda memilah scouting skill atau teknik pramukaan apa saja sebanyak mungkin. Kemudian life skill atau keterampilan hidup di rumah
itu apa saja? Mulai mencuci mungkin, Iya. apa menjahit, mungkin masak atau apa, ini di data. Nah, karena di sana kan apa tentang kegiatan lab skill kan bisa juga masuk di SKU. Iya, Nah, iya. kemudian SKU SKK ini jabarkan. Iya. Ya, yang sudah masuk di atasnya tidak Ya, perlu ditulis diprogramkan. lagi. Ya. Kemudian semacam TKK juga apa yang bisa, Iya. ya. Iya. Yang paling penting adalah TKK pokok, Iya. ya, atau wajib. Iya, iya. Tapi selebihnya bisa sebanyak mungkin. Iya, iya. Oke, jadi SKU, SKA, SKK itu adalah wajib. Di mana-mana ini anak akan lebih termotivasi tentang tanda kecakapan. Itu. Seperti Kak Kito itu? Ah, iya. Iya, Kak Kito itu. Oke. Keren banget itu, Kak. Ya, kakak-kakak, ini adalah tanda kecakapan juga. Itu harus diproses dengan satu, itu dengan pendidikan, dengan jenjang. Ada yang ditemu langsung dan dapat. Jadi misalnya lintas lab, nah, itu kan harus dia tenang dulu, baru dia sukses berdapat. Kemudian ada yang didapat karena kehormatan. Kehormatan itu taruh di sebelah kanan. Jadi gitu. Jadi ini tanda kecakapan. Kalau pramuka ada di TKK. Iya. Ini favorit pramuka-pramuka di Oke. sana itu semakin banyak TKK-nya dia akan memiliki tingkat scouting skill maupun lab skill, leadership, macam-macam itu ada di bagaimana dia mendapatkan SKU dan SKK. TKK ya. S itu kan syarat. Iya. T adalah tandanya harus bisa memilahkan. Iya. Jadi itu. Kemudian ini adalah sebagian kecil dari program kerja Gus Depan, dan yang diurusi banyak lagi itu. Ya, jadi itu. Dalam hal ini kakak-kakak sudah paham ya, program paham, kerja paham. apa program latihan. Ya, Baik, betul. ada tantangan dari saya supaya Anda juga jelas besok, Ya. besok dikumpulkan, Ya. ya, program latihan yang saya kemas ini jabarkan. Tekpram atau teknik kepramukaan atau scouting skill itu apa saja, ya. Kemudian life skill atau keterampilan hidup di rumah itu apa saja, Siap. ya. Kemudian SKU, SKK itu apa saja, Oke. masukkan. Yang ada kaitannya dengan life skill, scouting skill apa. Kemudian leadership apa saja. Ya, mungkin menulis, mungkin ceramah, diskusi, macam-macam. Ini bisa masuk. Nah, silakan. Siap. Itu aja tugasnya dari saya supaya paling enggak nanti kalau sudah ketemu ini kita akan masuk di minggu berapa. Sesuai golongan ya, Kak ya? Ya, sesuai golongan. Nggak mungkin lah Ya. nanti siaga ukuran kegiatan mereka. Oke, siap, Kak. Jadi diperhatikan manajemen resiko, Ya. dan berikutnya kakak-kakak akan ketemu saya dalam kegiatan manajemen resiko lagi ya. Terima kasih ya. Saya pikir itu silakan diminum. Terima kasih ya, Kak ya. Ya, terima kasih. Kak, ya. Oke. Udah paham sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tuh, hasilnya, Kak. Udah paham, Pak? Ya. Oke. Oh, itu nggak dapat solusi ini tadi. Iya, ternyata benar juga ya. Ayo, selamat Oke, sebentar. Oh ya, kalau mau tanya, japri saya. Nomornya ada di grup, ya. WA Kak Kipo. Oke, saya tunggu.